dogma, ego, dan kehilangan makna. Di setiap zaman, manusia membangun sistem keyakinan yang diakini dapat menyelamatkan jiwa mereka dari penderitaan abadi. Mereka menuliskan hukum-hukum Tuhan atau para dewa dalam batu, daun lontar, kulit binatang, hingga akhirnya menjadi kitab suci yang dijunjung tinggi. Namun, seiring waktu, apa yang seharusnya menjadi cahaya penuntun berubah menjadi pedang yang melukai. Apa yang seharusnya membebaskan berubah menjadi rantai yang membelenggu. Keyakinan manusia, betapapun sucinya di awal, akan mulai dipenuhi ego saat manusia merasa paling benar. Dogma menjadi tembok tinggi yang memisahkan satu kelompok dengan kelompok lain. Mereka menilai siapa yang suci dan siapa yang najis, siapa yang layak dan siapa yang hina, hanya berdasarkan baris-baris teks yang dihafal tanpa pernah dirasakan maknanya di hati. Mereka menilai kesalehan dari seberapa lama waktu berdoa, seberapa keras suara nyanyian suci, seberapa putih pakaian ibadah, tanpa pernah menilai seberapa besar kasih yang tertanam di dada. Manusia berpegang pada ajaran dengan fanatisme, seperti orang yang berpegangan pada tali di tengah badai tanpa pernah menoleh, apakah tali itu terikat pada pohon kokoh atau hanya pada ilusi. Mereka menganggap kitab suci hanya sebagai hukum tertulis yang wajib ditaati, padahal kitab suci adalah pelita untuk menerangi jalan pikir dan hati. Setiap ajaran spiritual sejati menekankan cinta kasih dan kebijaksanaan sebagai inti. Namun manusia menafsirkannya menjadi aturan kaku yang mematikan nalar dan rasa belas kasih. Bangsa-bangsa kuno memiliki mitologi tentang dewa-dewi yang cemburu dan murka, menuntut persembahan darah dan tumbal untuk menenangkan amarah langit. Peradaban modern menertawakan kisah itu, tetapi pada hakikatnya, manusia hari ini tetap menumbalkan kasih, persaudaraan, dan nurani mereka demi menenangkan egonya yang merasa paling benar. Mereka menumbalkan kejujuran demi keuntungan. Mereka menumbalkan keharmonisan demi kebanggaan kelompok. Mereka menumbalkan kehidupan makhluk lain demi kemewahan dan keserakahan yang tak bertepi. Keyakinan, dogma, dan ritual di semua ajaran lahir dari kebutuhan manusia memahami hidup. Namun ego menunggangi kebutuhan itu, menjadikannya alat menaklukkan sesama. Ego manusia menyamar dalam jubah suci, berbicara seolah suara Tuhan, tetapi menuntut penghormatan, kekayaan, dan kekuasaan. Ego manusia mendirikan rumah ibadah megah, tetapi tidak pernah membiarkan hatinya ditempati oleh kelembutan dan pengampunan. Lihatlah kehidupan sekarang. Manusia berkhotbah tentang cinta universal, tetapi di saat yang sama menolak mereka yang berbeda keyakinan, ras, atau status sosial. Manusia berdiskusi panjang tentang keadilan spiritual, tetapi di ruang lain, mereka menindas dengan aturan buatan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka menolak menerima kebenaran lain di luar pagar dogmanya. Mereka menutup mata dari kenyataan bahwa kasih dan keadilan tidak mengenal agama, ras, atau bangsa. Bangsa tua di belantara Amazon mengajarkan bahwa roh agung hidup di setiap pohon, sungai, dan batu. Mereka menebang satu pohon dengan upacara maaf dan syukur, menyadari bahwa kehidupan mereka bergantung pada keseimbangan. Di belahan lain, manusia modern menebang hutan ribuan hektar tanpa rasa bersalah, mengutuk suku asli yang disebut kafir atau primitif, padahal suku itu menjaga keseimbangan bumi lebih baik daripada ribuan khutbah yang hanya menjadi suara, tanpa tindakan. Manusia mendirikan menara doa yang tinggi menusuk langit, namun menara itu tidak pernah menjangkau hati mereka yang keras. Mereka menuntut langit untuk menurunkan rahmat, tetapi bumi mereka bakar dan racuni tanpa ampun. Mereka memohon rezeki melimpah, tetapi menimbun makanan sementara tetangganya kelaparan. Mereka mengagungkan kedamaian dalam nyanyian suci, tetapi menciptakan perang dalam diam dengan kebencian tersembunyi. Dogma telah membuat banyak manusia kehilangan makna hidup.
Mereka hidup dalam ketakutan akan hukuman dan obsesi akan pahala, bukan dalam kasih dan kesadaran. Mereka menciptakan agama yang menakuti anak-anak dengan neraka, tetapi lupa memperkenalkan mereka pada surga batin berupa hati yang damai dan jiwa yang bersyukur. Mereka mendidik anak-anak untuk takut pada kesalahan, tetapi lupa mengajarkan keberanian untuk mengakui dan memperbaiki. Bila Tuhan adalah samudera kasih yang tak berbatas, mengapa manusia menampungnya dalam gelas kecil dogma mereka? Bila kebenaran adalah cahaya matahari, mengapa manusia menutup jendela dan berkata cahayanya cukup lewat celah kecil kepercayaan mereka saja? Saat semua dogma dilepaskan, yang tersisa adalah hati nurani. Saat semua ritual berhenti, yang tersisa adalah keheningan jiwa. Dan dalam keheningan itu, manusia menemukan makna hidup bukan pada ayat tertulis, melainkan pada kasih yang mengalir di setiap perbuatannya. Mereka akan memahami bahwa kitab suci terbesar adalah kehidupan itu sendiri. Setiap daun yang gugur, setiap tetes hujan yang jatuh, setiap napas yang dihirup, semua adalah wahyu tentang kasih dan kebijaksanaan yang menunggu untuk dibaca oleh mata hati. Jika semua agama dan keyakinan mengajarkan kebaikan, mengapa manusia masih memilih kebencian? Jika semua ajaran menekankan kasih, mengapa manusia masih menanam ketakutan? Jika semua sabda suci mengajarkan keadilan, mengapa manusia masih menindas? Jawabannya satu, karena ego masih duduk di singgasana tertinggi batin manusia, menutup telinga dari panggilan nurani yang lembut. Inilah kehilangan makna sejati. Ketika manusia menukar kesadaran dengan hafalan, menukar kasih dengan dogma, menukar keadilan dengan aturan buatan, dan menukar kebijaksanaan dengan kesombongan rohani. Jika manusia ingin menemukan makna hidup yang sebenarnya, mereka harus menurunkan ego dari singgasananya dan mengembalikan hati nurani sebagai raja di dalam diri.